Ranah Minang telah melahirkan banyak negarawan, pemikir, sastrawan, dan ulama. Salah satu sudut Minangkabau telah melahirkan seorang tokoh yang menjalani semua peran tersebut. Ia bukan hanya memainkan peran sebagai ulama, tapi juga sebagai pahlawan dengan sejumlah jasa. Rumah ini telah menjadi saksi lahirnya salah seorang tokoh umat Islam Indonesia, tepatnya pada 17 Februari 1908. Dunia telah mengenalnya dengan panggilan Buya Hamka. Buya adalah panggilan bagi orang Minangkabau yang berasal dari kata abi dalam bahasa Arab. Sementara Hamka merupakan singkatan dari nama panjangnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagi Indonesia, Buya Hamka bukanlah ulama biasa. Tak kurang dari 130 judul buku yang ia tulis telah menginspirasi jutaan jiwa. Tarian pena Buya Hamka bukan hanya mempengaruhi perkembangan Islam, tapi juga memberi imbas bagi kondisi politik Indonesia. Mulailah Malik meninggalkan kampung halaman, mengikuti pamannya ke tanah Jawa. Tidak ada pendidikan formal yang ia kenyam di sana. Sedikit demi sedikit, Malik menjadi ulama secara otodidak. Seolah tak pernah puas meregup ilmu, Abdul Malik belajar dari Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan hingga ke tanah suci Mekah. Ia menunaikan ibadah haji saat berusia 19 tahun. 2 tahun sepulang ibadah haji, Malik menikahi Siti Raham binti Endah Sultan. Mereka pun dikaruniai 10 orang anak. Salah satunya adalah Profesor Alia Hamka, putri Buya Hamka yang melanjutkan peran sang ayah sebagai pengajar. Meskipun tidak pernah lulus dari sekolah formal, semangat Abdul Malik untuk menulis sungguh tinggi. Sebagai sastrawan, beberapa karangannya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk hingga Di Bawah Lindungan Ka'bah membuat namanya kian populer. Kemampuan ini dimanfaatkan Abdul Malik sebagai senjatanya melawan penjajah. Perlahan tapi pasti, Abdul Malik membangun reputasinya sebagai penulis. Dalam naskah romannya, Abdul Malik sering menyisipkan pesan perjuangan. Sosok Hamid dalam Di Bawah Lindungan Ka'bah digambarkan sebagai pemuda yang memiliki rasa kebangsaan tinggi. Pesan perjuangan lain ia tuangkan ke dalam beberapa majalah. Selain terkenal sebagai sastrawan, Buya Hamka pun tersohor sebagai jurnalis dan politikus. Hubungan baik terjalin antara Buya Hamka dan beberapa pemimpin bangsa. Jika adik memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika adik datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Demikian sepenggal pantun yang ditulis mantan Presiden Soekarno saat ia mengunjungi tanah kelahiran Buya Hamka ini. Bukan hanya keelokan Maninjau yang membuat Soekarno terpukau. Kedalaman pemikiran Buya Hamka dan Haji Rasur pun membuat Soekarno mengagumi mereka. Hubungan yang erat terjalin antara Soekarno dan Hamka. Pimpinan Buya Hamka sempat dibredel karena memuat tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang berisi kritikan tajam atas demokrasi terpimpin Soekarno. Puncak perselisihan Buya Hamka dengan Soekarno terjadi saat konfrontasi Malaysia jatuh tahun 1962. Karena memiliki ikatan cukup erat dengan Malaysia, Buya pun geram dan tak tinggal diam. Secara aktif ia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia.
Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan tokoh-tokoh anti komunis lainnya. Dalam masa tahanannya, Hamka menyelesaikan karya ilmiah terbesarnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar disematkan oleh Buya Hamka untuk mengingat nama masjid tempat ia biasa berceramah di Jakarta. 1965 hingga 1966, kekuatan komunis berangsur-angsur dilumpuhkan dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan dari tahanan pada Warsa 1967. Karena merasa kondisi belum cukup aman, Hamka pun hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, Hamka mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI, Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia. Tak lama setelah keluarnya fatwa tersebut, Buya Hamka mengundurkan diri dari MUI. Karya Buya Hamka tidak berakhir sampai di situ. Menjelang akhir hayatnya, Buya Hamka melakukan perjalanan luar negeri terakhirnya. Sayangnya, konferensi tingkat tinggi tersebut belum dapat menghasilkan perdamaian yang Hamka cita-citakan. Buya Hamka pun kembali ke tanah air. Ia jatuh sakit dan sempat mengalami koma selama sepekan. Wafat dalam usia 73 tahun. Keluar di surat kabar, dibaca di Brunei, Sabah, Malaysia, Singapura, kota besar Indonesia. Banyak orang datang ke Jakarta. Ramai orang memenuhi Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Sampai ke jalan-jalan. Salat Jumat, mensalatkan jenazah. Diantarkan ke pemakaman Tanah Kusir, dimakamkan dekat Bung Hatta. Jauhnya kan 4 kilo itu. Pemakaman sudah selesai, orang masih jalan dari masjid. Jadi nggak bisa dihitung berapa ribu orang yang menjalankan. Istimewa lagi 5 agama tadi. Pergi ke pemakaman. Karena Buya Hamka itu ketua kerukunan beragama. Raga Buya Hamka memang telah tiada. Namun semangatnya masih hidup bersama umat Islam Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sudah lebih dari 30 tahun Buya Hamka meninggal dunia, namun semangatnya tetap hidup di tengah umat Islam Nusantara. Di tepi Danau Maninjau, rumah kelahiran Hamka dijadikan museum. Museum ini seakan tak pernah sepi pengunjung dari berbagai penjuru. Kehidupan dan pemikiran Buya Hamka begitu menarik untuk dikaji. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga bagi para akademik dari luar negeri. Jejak langkah Hamka tidak hanya dapat terlihat dari museum ini. Beberapa kilometer dari museum berdiri sebuah pondok pesantren yang berusaha mengabdikan nama ulama karismatik tersebut. Pondok pesantren ini menanamkan nilai-nilai yang Buya Hamka wariskan, mendidik santri-santri muda menjadi ulama yang berani menegakkan kebenaran-kebenaran Islam. Cita-cita Hamka untuk mendirikan pondok pesantren di Maninjau belum dapat terwujud hingga akhir hayatnya. Barulah beberapa tahun setelah ia meninggal, harapan Hamka tergenapi. Keberadaan pondok pesantren ini diwarnai banyak tantangan. Salah satunya terjadi pada tahun 2009. Pondok pesantren Hamka Maninjau ini salah satu terparah mendapat gempa dan longsor pada tahun 2009. Pada tahun 2009 itu sore hari kita sudah mengungsi karena dikhawatirkan longsor akan terjadi di pesantren ini. Alhamdulillah anak-anak dan majelis guru dapat selamat dengan baik. Saat ini, murid-murid pondok pesantren Profesor Dr. Hamka menimba ilmu di bangunan pengungsian.
Walau tidak semegah bangunan pesantren mereka dulu, anak-anak tetap belajar dengan penuh semangat. Salah satunya adalah Afri Dayanti. Kegiatan Afri Dayanti dan teman-temannya sudah dimulai sebelum azan subuh berkumandang. Setiap santri dididik untuk berani berceramah, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan harapan, mereka pun dapat menjadi ulama yang berpengaruh di dunia, layaknya Hamka. Peran Buya Hamka dalam perkembangan Islam, politik, dan sastra membuatnya memperoleh gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ulama, sastrawan, politikus, begitu banyak peran yang dijalankan Buya Hamka. Hingga kini, sosoknya belum terganti. Sosok yang berani dalam ketaatannya, sosok yang tegas